Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang periodisasi masa prasejarah. Oke, periodisasi masa prasejarah itu terdiri dari 3 teori. Yang pertama, periodisasi secara geologis. Itu terdiri dari zaman Archeokum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Nah, yang membedakan dari zaman Archeokum sampai Neozoikum adalah jenis makhluk hidupnya. Jadi dari zaman Archeokum itu makhluk hidupnya itu tinggi besar, makin ke depan, makin ke zaman Neozoikum itu makin kecil. Oke, untuk yang kedua itu periodisasi secara arkeologis. Itu terdiri dari Paleolitikum, Mesolitikum, sama Neolitikum. Paleolitikum itu nama lainnya adalah zaman batu muda, Mesolitikum itu zaman batu tua, Neolitikum itu zaman logam. Nah, yang membedakan dari zaman Paleolitikum sampai Neolitikum adalah jenis peralatan yang digunakan. Kayak dari zaman batu muda itu batunya itu nggak terukir. Kalau makin ke depan tuh zaman batu tua tuh batunya udah terukir. Nah, untuk Neolitikum itu udah masuk zaman logam itu batunya itu dibakar sedemikian rupa menjadi logam. Dan yang ketiga itu ada periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Oke, periodisasi masa prasejarah berdasarkan perkembangan kehidupan itu terdiri dari masa berburu, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Nah, untuk dari masa berburu sampai masa perundagian itu yang membedakan adalah kegiatan manusianya pada masa tersebut. Oke, lalu apakah kalian selaku umat beragama percaya dengan adanya teori periodisasi masa prasejarah tersebut? Coba kita kaitkan dengan pendapat ulama ataupun penjelasan dari Quran dan Sunnah. Oke, dulu manusia pertama kali di dunia itu Nabi Adam, tingginya itu 60 hasta. Kalau satu hasta itu 45 cm. Kiranya seperti itu. Kalau 60 hasta itu udah 2 meter lebih. Jadi wajar kalau misalkan dulu ada binatang yang tinggi besar. Karena apa? Karena dari zaman Nabi Adam itu manusianya tinggi-tinggi. Hanya saja kedepannya itu makin diperkecil supaya apa? Supaya bumi yang kita tinggali ini ditinggal oleh banyak manusia itu muat. Jadi makin diperkecil lagi tingginya. Bayangkan kalau misalkan dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang tuh tingginya sama kayak Nabi Adam. Muat nggak kira-kira? Tuh pikirkan. Oke, ini ada penjelasan dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Bapak langsung baca artinya saja. Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah pada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan." Jadi Nabi Adam itu tidak hanya mengenal nama-nama benda di bumi saja, tetapi juga mengetahui gimana pohon itu bisa tumbuh besar, bisa terawat, hewan itu bisa sehat, bisa gemuk, hewan itu bisa dikonsumsi oleh manusia, besi itu bisa lunak, pasir itu bisa menjadi besi, itu Nabi Adam sudah mengetahui. Oke, dari suatu riwayat bahwa ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, Nabi Adam kesulitan memperoleh makanan. Beda dengan di surga. Di surga itu kalau makanan itu Nabi Adam itu langsung ambil, sudah tersedia. Beda dengan yang di bumi. Kalau di bumi itu semuanya mentah. Maka Nabi Adam itu berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan.
Kemudian Allah memerintahkan malaikat-malaikat untuk membawakan api, setitik api dari neraka yang ketika dijatuhkan ke bumi, maka api tersebut menembus sampai ke perut bumi sehingga bumi berguncang sangat keras. Itu baru satu titik api neraka saja. Apalagi kita ntar kalau misalkan masuk neraka, gimana bayangin. Perlu kalian ketahui juga, itu Nabi Adam dan Siti Hawa ketika di bumi itu 21 kali memiliki keturunan atau 21 kali melahirkan. Nah, dari 21 kali memiliki keturunan ini, 20-nya itu kembarnya itu laki-laki perempuan dan satu anak laki-laki. Nah, dari 20 ini anak pertamanya itu kembar. Anak pertamanya namanya Habil. Habil ini yang laki-laki anak pertamanya, sama kayak kembarannya Habil yang perempuan namanya Layuda. Anak keduanya namanya Qabil yang laki-laki, dan yang kembarannya Qabil yang perempuan namanya Iklimah. Oke, Habil ketika dewasa menjadi penggembala kambing, sedangkan Qabil adalah seorang petani gandum. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari zaman Nabi Adam itu sudah berburu, sudah mengumpulkan makanan, sudah bercocok tanam, sudah membuat alat dari besi. Nah, itu contoh. Oke, dari suatu kisah bahwa Nabi Habil itu dibunuh oleh Qabil karena Qabil itu tidak mau dinikahi silang. Jadi Habil itu nantinya akan dinikahkan dengan Iklimah. Qabil dinikahkan dengan Layuda. Nah, Qabil itu gak mau karena Layuda itu gak cantik, tetapi kembarannya itu yang nama Iklimah yang cantik. Makanya Qabil dengan sengaja membunuh Habil. Nah, di situ adalah pembunuhan pertama yang dilakukan oleh manusia. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan ada yang kurang mengerti, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe videonya. Terima kasih. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.